Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat menyayangkan sekali apabila mereka-mereka yang anti tahlil malah mencomot, mempelintir-pelintir keterangan yang ada dalam kitab ini atau buku ini, muktamar, hasil muktamar NU. Kalau mereka tidak faham, kalau mereka tidak ngerti bahasa Arab, kami maklumi. Tapi kalau mereka masih tidak ngerti bahasa Indonesia, sungguh sangat keterlaluan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, SPDI, sobat-sobat, ya, Sarjana Pendidikan Islam. Ya, jadi saya layak ya berbicara tentang masalah agama, khususnya agama Islam. Karena kan katanya seperti Mas Heri Pras, karena dia seorang pendekar, mereka mengatakan berbicaralah tentang silat. Anda kan pendekar, katanya. Jangan berbicara masalah agama, itu bukan bidang Anda. Berarti ya karena saya sarjana pendidikan Islam, ya tidak bisa kan mereka mengatakan saya tidak layak berbicara masalah agama. Sobat-sobat. Nah, sobat-sobat, ya, seperti biasanya channel saya ini ya menyampaikan ya dakwah Islam pencerahan, sobat-sobat. Ya, artinya ya mencerahkan kembali, mengkilapkan kembali ya ajaran Islam yang menjadi buram, menjadi gelap, sobat-sobat, dikarenakan kotoran-kotoran dari TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Baiklah sobat-sobat, tadi ya setelah intro saya hadirkan ya cuplikan video dari Sani Uye, ya, seorang santri tengil dan sangat jumawa. Ya, sering sekali ya dia melecehkan, kata-katanya melecehkan dan merendahkan. Ya, apalagi kalau dia menyebut Wahabi. Ya, yang ustadz-ustadznya disebutnya sutat. Ya, sutat katanya. Sutat. Kalau sutet ya, itu kan tegangan tinggi. Sobat-sobat. Jadi, sobat-sobat, di video tadi dia marah-marah. Dia emosi. Dia luapkan emosinya itu. Ya, dia bilang ya, hari-hari ini ya ada orang yang berkata atas nama ya ulama yang membolehkan ya tahlilan. Ya, itu kurang lebih yang saya tangkap dari marah-marahnya dia tadi, sobat-sobat. Ya. Dan yang dimaksud itu sepertinya Mas Heri Pras, sobat-sobat. Karena Mas Heri Pras kan belakangan ini, baru-baru ini ya itu kerap mengangkat ya masalah-masalah TBC ini, sobat-sobat. Ya, masalah bid'ah, masalah khurafat,
Ini adalah fatwa ulama NU pada Muktamar tahun 1926 tentang tahlilan kematian. Ingat, ini NU, NU-nya langsung. Muktamar Nahdlatul Ulama NU memutuskan bahwa selamatan kenduri kematian setelah hari wafat, hari ketiga, ketujuh, dan lain-lain sebagainya adalah makruh, ratapan terlarang, bid'ah tercela, ocehan orang-orang bodoh, berikut apa yang tertulis pada keputusan itu. Ini bukan saya yang ngomong ya teman-teman, tetapi putusan dari Muktamar Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Kalau kalian mau protes, jangan protes ke saya. Saya hanya membacakan. Pentasafuran sebagian tirkah bertujuan kepada sedekah bagi si mayit selama 1 bulan berjalan dari kematiannya. Sebab tradisi demikian menurut anggapan masyarakat harus dilaksanakan seperti wajib. Bagaimana hukumnya? Beliau menjawab bahwa semua yang dilakukan sebagaimana yang ditanyakan di atas termasuk bid'ah yang tercela. Bukan Wahabi yang ngomong bid'ah tercela, teman-teman, tetapi putusan NU sendiri. Ya tentu saja Mas Heri Pras ini membuat mereka, para pembela dan pendukung amalan tersebut menjadi gusar, menjadi marah. Ya, ada beberapa sobat-sobat, ya, ada dari kalangan habaib, ya sebenarnya, ya dari hasil tes DNA ternyata kan, ya gen mereka tidak sampai kepada Rasulullah, sobat-sobat. Dan dari kalangan santri, salah satunya ini, ya sobat-sobat, Sani Uye ini, sobat-sobat. Sebenarnya sobat-sobat, ya, yang mempelintir itu adalah Sani Uye sendiri, ya. Nah, dia juga mengatakan, sobat-sobat, ya oke lah katanya kalau bahasa Arab tidak mengerti. Nah, tapi kalau bahasa Indonesia tidak mengerti juga, ya bagaimana? Kira-kira seperti itu. Mungkin tidak tepat ya kalimat saya, tapi ya seperti itulah kira-kira, sobat-sobat, dia mengatakan. Artinya kalau bahasa Arab tidak mengerti, ya oke lah, tidak apa-apa. Tapi ya kalau bahasa Indonesia juga tidak ngerti kan kebangetan. Nah itu kira-kira ini saya kan penafsiran saya dari omongan dia itu, sobat-sobat. Kira-kira seperti itu ya. Padahal ya Sani Uya sendiri sebenarnya memelintir ucapan dari pendiri Nahdlatul Ulama, iya kan? Nah itu kan di screenshot di layar itu dia tampilkan, ya, dia tampilkan, ya, di screenshot itu dia tampilkan tulisan berbahasa Arab yang diambil dari kitab yang dia baca, yang berisi perkataan barangkali atau ajaran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kalau kita ya bahasa Indonesia kan, ini saya tampilkan juga screenshot ya terjemahannya dari bahasa Arab yang dia tampilkan di screenshot, sobat-sobat. Nah, kita lihat. Nah, di situ ya jelas sekali, sobat-sobat. Di terjemahan bahasa Indonesianya itu kan jelas sekali, ya, mengucapkan niat dan mengucapkan tahlil saat bersedekah, sobat-sobat. Tapi Sani Uye mengartikan ya mengucapkan tahlil dan bersedekah seraya dilakukannya tahlilan. Tidak ada kata tahlilan di situ, sobat-sobat. Nah, jadi siapa itu yang memelintir? Siapa yang menambah-nambah? Apakah benar keputusan Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam Muktamar NU itu mengharamkan, membid'ahkan, intinya negatif lah hal-hal yang demikian? Kami akan membacakan terlebih dahulu pendapat daripada Rais atau pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau tiada lain tiada bukan adalah Hadratus Syekh
Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi fi umuri dinina wa dunyana wa ukhrana, amin ya rabbal alamin. Ini ada kitab Irsyadus Sari, kumpulan kitab-kitab karya Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Silakan lihat dalam kitab beliau yang bernama Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah fi Hadithil Mauta wa Asratis Sa'ah wa Bayani Mafhumis Sunnati wal Bid'ah. Tepat pada halaman 8, ini terbitan Maktabatut Turath Al-Islami di Ma'had Tebu Ireng ya, Tebu Ireng, Jombang. Di sini secara panjang lebar Hadratus Syekh, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, membahas tentang definisi apa itu bid'ah sebenarnya. Kemudian beliau mengutip pandangan daripada Syekh Ibnu Abdissalam. Kemudian beliau, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama, memberi kesimpulan, fa idza arafta ma dzukira ta'lamu annama qila annahu bid'atun. Ketika Anda sudah tahu apa yang sudah dijelaskan tersebut, maka Anda akan faham, Anda akan ngerti, Anda akan tahu bahwa apa-apa yang dituduh sebagai perbuatan bid'ah, saya loncat inti sari pembahasan kita, wa tahlil inda tasadduqi anil mayyiti ma'adamil mani anhu. Ini kan dituduh bid'ah, katanya tidak boleh dan semacamnya. Ternyata tahlil, ketika kita bersedekah atas nama mayit, seraya diadakan tahlilan ma'adamil mani'i anhu, asalkan tidak ada penghalang-penghalang di sana, wa ziyaratil kubur wa nahwi dzalik, laisa bi bid'ah, laisa bi bid'ah. Ini kata pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mengucapkan niat, artinya dia berniat, ya. Dan tahlil, mengucap la ilaha illallah saat bersedekah, ya, saat bersedekah artinya memberikan sesuatu, bukan tahlilan. Dan salah sekali kalau Sani Uye mengatakan orang-orang yang anti tahlil. Sekali lagi Sani Uye, ya, saya pikir Sani Uye ini, ya, cerdas sebenarnya dia, sobat-sobat. Ya, ilmunya tinggi, banyak kitab yang dibaca. Akan tetapi inilah, ya, selalu ketika orang seperti Sani Uye ini, ya, berhadapan dengan masalah, ya, bid'ah yang mereka lakukan, dan dia ingin membelanya, ingin melakukan pembenaran, akhirnya kecerdasannya menjadi tumpul, sobat-sobat. Logika berpikirnya menjadi ngawur, ya. Jadi akhirnya dipas-paskan, dicocok-cocokkan. Akhirnya dalilnya cocok logi. Jelas sekali kan? Ya, tidak ada kata tahlilan. Yang ada tahlil. Tahlil beda dengan tahlilan, sobat-sobat. Dan Sani Uye, tahlil itu mengucap la ilaha illallah. Itu kalimat thayyibah. Tidak ada yang anti terhadap kalimat la ilaha illallah. Tidak ada. Ya. Nah, sedangkan tahlilan adalah satu ritual yang berhubungan dengan kematian. Ya. 3, 7, ya, 40, 100 dan seterusnya. Itu yang namanya tahlilan. Ya. Dan di situ juga diucapkan tahlil. Jadi bukan tahlilnya yang, ya, diantikan, tetapi ritualnya itu. Bagaimana Sani Uye?
di konten yang awal saya sudah menanggapi ya bagaimana cara berpikir Sani Uye yang ngaco. Ya kenapa saya bilang ngaco? Ya, dia ingin membantah bahwa tahlilan itu berasal dari agama Hindu. Dengan bertanya, apakah orang Hindu pernah kumpul-kumpul baca Quran? Baca tahlil? Ya jelas tidak. Ya, tetapi ritual ini diambil dari kegiatan mereka ketika ada yang mati. Dan ini dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Walaupun sebelumnya sudah ditentang oleh Sunan Ampel keberatan. Karena khawatir nanti menjadi bid'ah. Sobat-sobat, maksud Sani Uye menyampaikan ya ajaran dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mementahkan, mengkanter ya hasil Muktamar NU tahun 1926, ya ternyata gagal sobat-sobat. Karena ya tidak berbicara masalah tahlilan. Ya, yang dibolehkan bukan tahlilan, akan tetapi tahlil. Ya, ketika bersedekah. Dan bersedekah juga beda dengan tahlilan. Ya, itu. Ya apalagi kan, apa pernah Nabi ya ketika ada yang meninggal kemudian ingin bersedekah, atau sahabat lah ingin bersedekah dengan mengumpulkan orang, mengundang orang. Nah kemudian di buku yang ditulis oleh Kiai Haji Sahal Mahfuz kan kumpul-kumpul itu dinyatakan makruh. Ya, menyediakan makanan ya kumpul-kumpul itu makruh. Ya, di tempat kematian. Lalu Sani Uye mengatakan, apakah harus berkumpul? Menyediakan makanan pada hari wafat atau hari ketiga atau hari ketujuh itu hukumnya makruh apabila harus dengan cara berkumpul bersama-sama dan pada hari-hari tertentu. Kata apabila ini ada tuh syarat. Ketika harus pada hari-hari itu, tidak boleh kalau selain yang lain, maka di sini makruh. Apabila harus dengan cara berkumpul bersama. Sekarang di masyarakat itu apa harus berkumpul? Enggak. Dan apakah di masyarakat itu harus pada hari-hari tertentu? Tidak. Ya, kenyataan di masyarakat kan seperti itu. Ya. Setelah menguburkan, mereka kumpul-kumpul di situ. Ya. Nah itu. Setelah itu ya diundang makan, diajak makan. Setelah makan kan baru pulang. Ya. Ya bagaimana menghilangkan kumpul-kumpul itu? Ya, kalau sudah kumpul-kumpul, kan ada yang ditunggu. Nah, kalau tidak ada yang ditunggu, ya mereka pulang saja habis menguburkan, kan seperti itu. Nah, jadi sobat-sobat, kesimpulannya ya, bantahan Sani Uye tidak bisa menggugurkan hasil muktamar. Dan yang memelintir ya ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Sani Uye sendiri. Ya, bahkan dia menambah-nambahkan dengan kalimatnya sendiri, sobat-sobat. Nah, sekali itu saja sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.